warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari partner saya yaitu Mufidatul Ummah. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 8 dan juga bab 9. Nah, yang pertama yakni integritas media sosial untuk meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dan bab yang kedua yakni blended learning, yaitu pemaduan pembelajaran tatap muka dan juga online. Nah, yang pertama yakni kita bahas dulu materi yang pertama yaitu integritas media sosial dalam pembelajaran berbasis siswa. Nah, saat ini media sosial bukan hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Mahasiswa dan dosen dapat memanfaatkan platform seperti Facebook, YouTube, Wiki, dan blog untuk berdiskusi, berbagi informasi, dan membangun pengetahuan secara kolaboratif. Yang kedua yakni apa itu integritas teknologi dan media sosial. Nah, integritas teknologi yaitu menggabungkan teknologi, terutama media sosial dalam proses pembelajaran. Nah, apa sih media sosial itu? Nah, media sosial itu seperti Facebook, Twitter, dan juga YouTube bisa digunakan sebagai alat bantu belajar yang efektif dan interaktif. Nah, pembelajaran berpusat pada siswa yaitu atau disebut bisa SCL, menekankan bahwa siswa menjadi pusat kegiatan belajar dengan guru sebagai fasilitator. Nah, selanjutnya yakni ada mekanisme integritas media sosial. Dosen menggunakan blog untuk mengunggah materi. Mahasiswa menggunakan WhatsApp atau Facebook untuk berdiskusi dan berbagi informasi. Media seperti YouTube digunakan sebagai sumber video pembelajaran. Terjadi dua arah interaksi dosen dan juga mahasiswa, dan mahasiswa ke mahasiswa. Yang keempat yakni model integrasi atau bisa disebut dengan ADUK. A. Yaitu analisis, menganalisis karakteristik siswa dan kompetensi yang ingin dicapai. D. Decide, memiliki media sosial yang sesuai. U. Utilize, menggunakan materi pembelajaran yang tepat. K. Yaitu keep track, evaluasi dan revisi agar pembelajaran semakin efektif. Yang kelima yakni kesimpulan dari teknologi tadi, media sosial dapat mendorong siswa efektif berpikir kritis, kolaboratif jika diintegrasikan dengan baik. Nah, materi yang kedua yakni blended learning atau gabungan pembelajaran tatap muka dan online. Apa sih blended learning itu? Nah, blended learning adalah kombinasi antara pembelajaran tatap muka dengan online atau daring, dan juga bisa disebut dengan belajar mandiri. Model ini menjawab tantangan zaman dengan menghadirkan sistem pembelajaran yang fleksibel dan mudah diakses. 3 komponen blended learning, yaitu yang pertama online learning, menggunakan platform digital untuk mengakses materi kapanpun dan dimanapun. Yang kedua tatap muka, face to face, tetap penting untuk diskusi langsung, praktik atau interaksi sosial. Belajar mandiri, siswa belajar dengan inisiatif sendiri, mengakses bahan dari internet atau modul. Manfaat blended learning yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi waktu dan biaya. Materi bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Siswa menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab terhadap proses belajarnya. Nah, membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan. Yang keempat, contoh praktis. Dalam pembelajaran PAI, guru bisa mengajar tatap muka di kelas lalu memberi tugas, diskusi via Google Classroom, dan menyuruh siswa menonton video kajian di YouTube sebagai pengayaan. Yang kelima yaitu kesimpulan singkat. Nah, blended learning bukan sekedar tren, tapi solusi untuk pembelajaran masa kini. Dengan perpaduan metode dan teknologi kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang adaptif dan berkualitas. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai integrasi media sosial dalam pembelajaran dan konsep blended learning. Keduanya adalah solusi modern yang dapat membantu guru dan siswa menghadapi tantangan zaman secara lebih baik. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Selanjutnya yakni ada bab 10 yang akan dilanjutkan oleh partner saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidatul Ummah. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman saya mengenai bab 6 dan bab 7. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan bab 6 yang judulnya belajar melalui media visual. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses belajar
belajar itu dapat dibantu dengan menggunakan media visual. Nah, yang pertama itu apa sih pengertian dari media visual? Nah, media visual itu adalah alat bantu dalam proses pelajaran yang menggunakan indera penglihatan. Artinya itu siswa belajar melalui apa yang mereka lihat. Nah, media ini itu bisa berupa gambar, foto, grafik, peta, diagram, dan lain sebagainya. Bahkan video itu juga termasuk dari media visual. Nah, selanjutnya itu fungsi media visual. Media visual itu memiliki beberapa fungsi penting ya dalam pembelajaran. Nah, yang pertama itu satu, menarik perhatian siswa. Jadi siswa itu lebih menarik untuk belajar, untuk ingin tahu, rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Terus memperjelas materi juga, jadi siswa itu lebih paham materi apa yang disampaikan oleh guru. Terus membantu daya ingat mereka, cepat menghafal, cepat ingat, seperti itu. Serta membuat pelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Terus jenis-jenis media visual. Media visual itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah media visual diam, yaitu seperti gambar, peta, grafik, dan diagram. Dan yang kedua itu media visual gerak. Nah, itu seperti video, film pendek, animasi, atau presentasi PowerPoint. Jadi gambarnya itu lebih dibuat-buat gitu. Itu namanya media visual gerak. Nah, selanjutnya keuntungan dari menggunakan media visual. Ada banyak keuntungan dalam menggunakan media visual. Di antaranya itu materi lebih mudah dipahami, terus menarik minat belajar siswa, membantu menggambarkan hal yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, terus juga menghemat waktu saat mengajar. Selanjutnya yaitu kelemahan media visual. Tadi kan sudah dijelaskan keuntungannya, namun media visual itu juga memiliki kelemahan, seperti tidak semua topik itu cocok menggunakan media visual dan membutuhkan alat tambahan seperti LCD, laptop. Terus juga jika digunakan secara berlebihan itu bisa membuat siswa justru kurang fokus, seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga contoh penggunaan media visual dalam pembelajaran PAI ya. Nah, misalnya guru IPA itu menggunakan gambar organ tubuh, terus pelajaran IPS dengan video sejarah, atau pelajaran geografi menggunakan peta interaktif. Nah, kesimpulan dari bab 6 ini, belajar dengan menggunakan media visual adalah media visual itu sangat membantu dalam proses pembelajaran jika digunakan dengan tepat. Nah, mari kita manfaatkan teknologi dan media visual itu untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan bermakna. Di sini saya akan menjelaskan bab 7 tentang topik integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Langsung saja ya, ini ringkasan saya. Latar belakangnya itu, jika dulu media hanya berupa alat peraga sederhana, kini telah berkembang ke teknologi canggih seperti internet dan e-learning. Teknologi pendidikan merupakan hasil perpaduan dan ilmu komunikasi, psikologi, teknologi, dan pendidikan. Maka dari itu, integrasi TIK menjadi bagian penting dalam mendorong inovasi pembelajaran. Langsung saja pada pembahasannya itu ada landasan hukum, landasan teori, konsep dan urgensi TIK, strategi integrasi, kendala dan upaya solusi, serta kesimpulan dan keseluruhan materinya itu seperti apa. Nah, pada pembahasan yang pertama itu landasan hukum.
Landasan hukum integrasi TIK dapat kita temukan dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001. Nah, aturan ini menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi untuk memperluas akses dan kualitas pendidikan. Pendidikan berbasis TIK diharapkan sejak dini di semua jenjang pendidikan serta bertahap dan menyeluruh. Pada pembahasan kedua itu tentang landasan teori. Nah, integrasi TIK juga didasari oleh beberapa teori penting, yaitu satu, teori komputer atau komunikasi melalui komputer. Yang kedua itu teori difusi inovasi yang menjelaskan bagaimana inovasi menyebar dalam masyarakat. Dan yang ketiga itu teori komunikasi yang memperkuat pentingnya penyampaian informasi dan dalam proses pembelajaran berbasis teknologi. Nah, selanjutnya itu pembahasan tentang konsep TIK. Teknologi informasi adalah ilmu yang berfokus pada penggunaan alat elektronik, terutama komputer. Nah, untuk menyimpan, mengelola, dan menyebarkan informasi berupa teks, angka, hingga gambar. Dalam pendidikan, TIK juga mempermudah penyampaian materi secara lebih efisien. Selanjutnya pembahasan e-learning dan sumber belajar digital. Salah satu bentuk nyata integrasi TIK adalah e-learning, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara online melalui platform digital. Selain itu ada pula sumber belajar digital lainnya seperti video, modul, atau simulasi yang dapat memperkaya proses belajar siswa. Nah, selanjutnya itu pembahasan tentang kolaborasi dan komunikasi. TIK itu juga memungkinkan kolaborasi dan komunikasi yang lebih baik antar siswa maupun antara guru dengan murid. Nah, komunikasi ini itu bisa dilakukan secara real time. Jadi menjadikan pembelajaran itu lebih interaktif dan fleksibel. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang urgensi TIK. Teknologi informasi dan komunikasi sangat penting dalam dunia pendidikan karena membuka akses seluas-luasnya, membuat proses belajar lebih menarik, dan mempersiapkan siswa menghadapi dunia digital yang sesungguhnya. Nah, slide selanjutnya itu strategi integrasi. Untuk mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran, kita perlu mengikuti beberapa langkah. 1. Menentukan manfaat teknologi. 2. Menyusun tujuan pembelajaran dan cara penilaiannya. 3. Merancang strategi integrasi. 4. Menyiapkan lingkungan pembelajaran. Dan yang terakhir, kelima itu mengevaluasi serta merevisi strategi yang digunakan. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan mengenai integrasi TIK dan pembahasannya. Nah, ternyata integrasi TIK itu penting, tapi juga menghadapi beberapa tantangan. Nah, cara mengatasinya itu seperti 1. Kurangnya pelatihan bagi guru. Terus yang kedua itu materi pembelajaran yang belum selesai. Yang ketiga, keterbatasan bahasa Inggris. Dan yang keempat, dan akses internet yang belum merata. Untuk mengatasinya diperlukan pelatihan, pengembangan materi lokal, peningkatan kemampuan bahasa, dan pemerataan akses teknologi. Jadi kesimpulannya, integrasi TIK dalam pendidikan itu sangat penting untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Dengan TIK, proses belajar menjadi lebih fleksibel dan efektif. Namun tantangan seperti infrastruktur dan kesiapan pendidik masih perlu diselesaikan. Maka strategi yang matang dan berkelanjutan sangat diperlukan agar pendidikan Indonesia benar-benar bisa berkembang di era digital. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman saya
bab 10, yaitu tentang pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Di situ dijelaskan mengenai pertama itu adalah latar belakang. Pemerintah Indonesia ingin memberikan kesempatan pendidikan yang merata untuk semua warga negara. Salah satunya dengan menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, PJJ itu diatur dalam undang-undang yang intinya memberi kesempatan belajar bagi mereka yang tidak bisa hadir secara tatap muka tanpa mengurangi kualitas pendidikan. Nah, konsep pembelajaran jarak jauh atau PJJ itu bermacam-macam. Antara lain, PJJ adalah sistem pendidikan di mana guru dan murid tidak berada di tempat yang sama, namun tetap bisa berinteraksi menggunakan teknologi komunikasi. Terus teknologi yang digunakan itu biasanya bisa berupa radio, televisi, telepon, internet, video, dan platform digital lainnya. Nah, ada 4 komponen utama PJJ, yaitu 1. Lembaga pendidikan yang menyelenggarakan. Terus guru dan murid terpisah tempat. 3. Komunikasi 2 arah atau interaktif. Dan yang keempat, dukungan materi pembelajaran dan peran aktif instruktur. Selanjutnya, penggunaan TIK dalam model interaksi dalam PJJ. Nah, TIK itu teknologi informasi dan komunikasi sangat penting untuk PJJ. Misalnya dengan internet, komputer, HP atau laptop. Terus seringkali fasilitas internet dan perangkat keras sudah tersedia, tetapi belum dimanfaatkan maksimal oleh guru. Nah, terus siswa itu justru lebih aktif menggunakan perangkat pribadi untuk belajar secara online, seperti mencari materi di Google, YouTube, e-books, dan platform digital lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu pengembangan TIK untuk mendukung PJJ. Pengembangan TIK dalam PJJ itu dibagi menjadi 2, yaitu 1. TIK non-web. Nah, media konvensionalnya itu seperti PowerPoint, audio, dan video yang bisa digunakan tanpa internet. Yang kedua, TIK berbasis web. Ini platform digital seperti blog, YouTube, email, dan media sosial yang mendukung pembelajaran untuk daring. Nah, contoh pengembangannya itu seperti PowerPoint untuk presentasi materi. Terus ada audio untuk siswa yang lebih suka belajar dengan mendengar. Terus video untuk menggabungkan suara dan gambar agar materi itu lebih menarik. Terus juga ada web blog untuk diskusi, terus berbagi materi dan interaksi online lainnya. Jadi kesimpulannya pada 10 ini, TIK itu sangat penting dalam pembelajaran jarak jauh, baik dari segi sarana, model komunikasi maupun bentuk teknologi yang digunakan. Terus siswa itu sudah banyak memanfaatkan media daring, sementara guru masih sering menggunakan perangkat sederhana. Terus integrasi berbagai media seperti teks, video, situs pendukung itu membuat pelajaran lebih mudah diakses dan lebih efisien. Selanjutnya, TIK juga memperkuat akses informasi dan interaksi antara guru dan siswa, sehingga mendukung efektivitas PJJ. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.